sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajriyatun Nurul Hidayah dari program Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tema Fawatihus Suwar dan ilmu munasabah. Memperlakukan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang dekat, akrab, jauh lebih diinginkan oleh Al-Quran ketimbang memperlakukannya hanya sebagai kitab keramat yang baru terdengar suaranya ketika ada acara-acara keagamaan. Memahami Al-Quran ibarat menyelami lautan. Kita tidak mungkin menyelami lautan tanpa kesiapan mental dan material. Kita harus bisa berenang, membawa pelampung, serta membawa oksigen dan lain-lainnya. Permukaan lautan tidak sedatar permukaan lapangan sepak bola. Al-Quran sendiri tidak bisa dipisahkan dari ulumul Quran. Salah satunya mengenai Fawatihus Suwar dan ilmu munasabah yang akan kita bahas kali ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Fawatihus Suwar dan ilmu munasabah? Fawatihus Suwar sendiri merupakan istilah jamak dari kata fawatih dan aswar. Fawatih adalah jamak dari kata fatih yang artinya pembuka. Sedangkan aswar adalah jamak dari kata surah. Jadi, Fawatihus Suwar sendiri adalah pembukaan-pembukaan surat. Nah, jika pembukaan surat itu diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, maka huruf tersebut umumnya disebut dengan huruf-huruf yang terpisah. Nah, huruf-huruf yang terpisah itu sering disebut dengan ahrufun muqatta'ah. Sebab posisinya yang memang berdiri sendiri dan tidak membentuk sebuah kalimat. Semua bentuk ini merupakan pesan yang terkandung di dalamnya yang hanya bisa difahami oleh mereka yang memahami tafsir Al-Quran. Awal pembicaraan menentukan kelanjutan dan penghujungnya. Mengapa sih pembukaan itu menentukan kesuksesan dalam pembicaraan? Karena pembukaan merupakan bagian yang pertama mengetuk telinga. Jika ia terdengar rapi dan indah, maka telinga akan menerimanya dan bersemangat untuk mengikuti kelanjutannya. Contoh terbaik dalam hal ini adalah surah Al-Fatihah yang merupakan pembukaan surah. Dalam surah ini terkandung 4 pilar keagamaan, yakni ilmu usuluddin, ilmu ibadah, ilmu suluk, dan ilmu yang berhubungan dengan kisah-kisah. Mari kita bahas selanjutnya. Baru'atul Istihlal. Semua dibalut dengan kata-kata yang indah, penggalan-penggalan kalimat yang bagus, serta cara penyampaian yang memukau. Secara umum, dapat dikatakan bahwa permulaan-permulaan surah itu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok relevan dengan konten dan tema umum surah. Ada kelompok surat yang permulaannya berupa kalimat berita. Ada juga yang berupa perintah ataupun larangan, serta ada yang berupa huruf-huruf hijaiyah. Badruddin Muhammad Az-Zarkasi bahwa pembukaan-pembukaan tersebut dibagi menjadi 10 kelompok. Yang pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Lafal Alhamdulillah dan Al-Mulk Tabarak. Pembukaan menggunakan huruf-huruf yang terputus atau ahrufun muqatta'ah. Pembukaan-pembukaan ini terdapat dalam 29 surah yang memakai 14 huruf tanpa diulang, yakni alif, ha, ro, sin, shod, to, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Seperti yang terdapat di dalam surah Maryam ayat 1, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, shad. Pembukaan dengan panggilan atau yang sering disebut dengan al-istiftah bi al-nida. Panggilan ini di dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama, nida untuk Nabi dengan term Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal muddathir. Yang selanjutnya, nida untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan yang terakhir, nida untuk orang-orang secara umum. Ya ayyuhan nas.
Yang keempat, pembukaan dengan kalimah berita atau yang sering disebut dengan al-istiftah bil jumlatil khobariyah. Dalam hal ini terdapat dua pembagian. Yang pertama dengan jumlah ismiyah. Contohnya yang terdapat dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dan yang kedua dengan jumlah fi'liyah yang terdapat di dalam surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Yang kelima, pembukaan dengan sumpah atau yang disebut juga dengan al-istiftah bil qasam. Sumpah ini yang terdapat di dalam Al-Quran ada 3 macam, seperti yang terdapat di dalam surah Al-Asr. Wal asri. Yang keenam, pembukaan dengan syarat atau yang disebut juga dengan al-istiftah bisyar. Seperti contohnya yang terdapat di dalam surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat atau yang terdapat di dalam surah Al-Insyiqaq. Idza samaa'un syaqqat. 7. Pembukaan dengan kata kerja perintah atau yang disebut juga dengan al-istiftah bil amr. Berdasarkan penelitian para ahli, terdapat 6 pembukaan surah yang menggunakan kata kerja perintah, seperti yang terdapat dalam surah Al-Alaq, Al-Jin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 8. Pembukaan dengan pertanyaan atau yang disebut juga dengan al-istiftah di al-istifham. Pembukaan ini ada 2 macam, yakni pembukaan yang berupa pertanyaan positif dan negatif. Pertanyaan yang positif seperti yang terdapat di dalam surah Al-Ghasyiyah, yakni hal ataka haditsul ghasyiyah, atau pertanyaan yang negatif yang terdapat di dalam surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadruka wa wada'na 'anka wizrak, dan surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang kesembilan, pembukaan dengan doa atau yang disebut juga dengan al-istiftah bidu'a. Hal ini terdapat pada surah Al-Lahab dan Al-Mutaffifin serta Al-Humazah. Dan yang terakhir yang ke-10, yakni pembukaan dengan alasan atau al-istiftah bi al-ta'lil. Pembukaan ini di dalam Al-Quran hanya terdapat di dalam satu surah, yakni surah Al-Quraisy. Bi'ilafi Quraisy. Selanjutnya, mengenai pengertian ilmu munasabah. Munasabah secara etimologis berarti musyakalah atau keserupaan, dan muqarabah yang berarti kedekatan. Kata munasabah sendiri merupakan bentukan dari kata dasar nasabah yang artinya berkisar seputar itisol syai' bi syai', yang berarti hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Atau juga berasal dari kata nasabah yunasibu munasabatan, yang berarti dekat, serupa, dan mirip. Jadi, secara istilah, ilmu munasabah merupakan ilmu yang membahas keterkaitan keserasian ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya. Ada 3 macam munasabah di dalam Al-Quran, yakni munasabah yang terdapat di dalam satu surah, atau munasabah yang berada di antara 2 surah, dan munasabah umum. Munasabah dalam satu surah ini terdapat 4 macam, yakni munasabah antara awal surah dengan akhirnya, munasabah antara ayat dengan ayat berikutnya, munasabah antara 2 hukum dalam beberapa ayat, ataupun munasabah dengan nama surah atau isi kandungannya. Yang kedua, munasabah antara 2 surah. Dalam hal ini ada 2 jenis. Yang pertama, munasabah awal surah dengan akhir surah sebelumnya. Dan yang kedua, munasabah antara isi kandungan dengan isi kandungan surat berikutnya. Munasabah dengan secara umum. Munasabah umum ini di dalam Al-Quran bentuknya sangat banyak. Seperti contohnya di dalam surah An-Nisa dan Al-Hajj yang sama-sama diawali dengan ya ayyuhan